Halo teman-teman, jumpa dengan saya, Gregorius Ari Nugrahanto dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dalam beberapa video ke depan kita akan belajar bersama tentang bagaimana menggunakan program statistik SPSS. Di pojok kiri atas ini ada logo dari SPSS. SPSS itu merupakan kependekan dari nama yang lebih panjang, yaitu Statistical Package for the Social Sciences. Program ini dibuat tahun 1968, sudah 52 tahun yang lalu, oleh 3 orang pengembang ini. Dan sudah digunakan di berbagai bidang ilmu, dari psikologi, pendidikan, sosiologi, ekonomi, farmasi, dan sebagainya. Program ini sudah sedemikian populer, kurang lebih sama dengan nama Kentucky Fried Chicken atau yang lain-lainnya, tentu saja untuk bidang akademik. Popularitas SPSS itu didasari pada kekuatan utamanya, yaitu user interface yang sederhana dan mudah digunakan. Tetapi justru di balik kekuatannya itu ada kelemahannya. Justru karena mudah, orang kadang asal menggunakan tanpa tahu logika analisisnya. Program ini dibeli oleh IBM tahun 2009 dan nama yang digunakan sampai sekarang adalah IBM SPSS Statistics. Nah, kita sekarang akan mencoba melihat langsung seperti apa program SPSS itu. Ini adalah tampilan awal program SPSS. Kita cek dulu untuk versi program yang kita gunakan. Bisa dipilih di sini. Lalu muncul versi yang kita gunakan adalah versi 26. Baik. Ada 2 tampilan dasar dari program SPSS. Yang pertama adalah tampilan data view, tampilannya seperti ini. Yang kedua adalah variable view, tampilannya seperti ini. Ada tampilan lain, yaitu output. Jadi seluruh data yang kita analisis dengan program SPSS akan ditampilkan pada tampilan output ini. Baik, kita akan mulai dengan memasukkan data di program SPSS. Data view pada program ini pada dasarnya seperti spreadsheet yang ada di Microsoft Excel. Setiap baris yang ada di sebelah kiri ini merepresentasikan satu partisipan, satu responden, satu subjek atau satu kasus. Sementara setiap kolom yang ada di atas ini, dari kiri sampai ke kanan, merepresentasikan setiap variabel yang kita masukkan. Baik, kita coba masukkan dulu datanya. Jika Anda sudah memiliki data pada program Microsoft Excel, Anda bisa mengcopy dan memindahkannya di sini, atau bisa saja mengimpornya. Kita coba dulu dengan cara manual. Katakanlah di sini adalah nomor responden. Kita coba untuk memasukkannya. Baik, data sudah kita masukkan. Pada bagian atas ini secara otomatis akan muncul nama dari variabel. Var 0-nya 4 lalu 1. Demikian juga untuk yang lain-lainnya. Lalu kita juga melihat di sini di belakang koma otomatis diberi 2 0. Nah, agar data ini relatif mudah untuk dimengerti, kita perlu mengubahnya dengan membuka variable view di sini.
katakanlah bagian variabel ini adalah variabel untuk nomor responden kita, nomor 1 sampai 10. Lalu variabel yang kedua di sini adalah variabel untuk gender, laki-laki dan perempuan. Lalu variabel yang ketiga adalah variabel berat badan. Variabel yang keempat adalah variabel tentang tinggi badan. Kita ubah beberapa hal yang ada di variable view. Bagian ini bisa kita beri nama nomor responden. Lalu yang ini gender. Lalu yang ketiga adalah berat badan. Yang keempat adalah tinggi badan. Lalu kita memasukkan untuk 3 kelas. Nah, ditolak oleh SPSS. Itu berarti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan jika ingin memasukkan nama-nama pada kolom name yang ada di situ. Kita lihat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Untuk penamaan variabel atau untuk mengisi kolom name tadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tidak boleh menggunakan spasi. Yang kedua, tidak boleh dimulai dengan karakter khusus, misalnya dengan karakter seperti ini. Lalu yang ketiga, tidak boleh dimulai dengan angka, harus huruf. Tadi saya memasukkan dengan angka 3 dan langsung ditolak oleh SPSS. Yang berikutnya adalah setiap nama harus berbeda. Lalu maksimal 64 karakter, bisa menggunakan underscore, misalnya namanya apa, garis bawah, dan garis bawah, lalu apa lagi. Atau setiap kata bisa diberi huruf besar di awal, misalnya siswa kelas, S-nya besar, K-nya besar. Baik, ini tentang beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk penamaan pada kolom name tadi. Jika kita ingin menambahkan variabel lain, misalnya kelas 3A, bisa saja kita lihat pada data view sudah masuk. Misalnya kita masukkan beberapa data, tetapi kita berubah pikiran. Ini semestinya tidak perlu kita masukkan. Cara untuk menghapusnya bisa klik mouse dengan klik yang sebelah kanan, lalu pilih clear di sini. Atau bisa saja pada variable view, klik kanan, lalu pilih clear. Kalau kita lihat, data yang tadi akan kita masukkan sudah tidak muncul lagi. Baik. Untuk kolom yang kedua yaitu type, kita bisa melihat lebih jauh isinya seperti apa. SPSS memberikan beberapa kemungkinan pilihan. Bisa saja kita mengisi tanggal atau dolar atau yang lain-lainnya. Tetapi secara umum, data yang dianalisis oleh SPSS adalah data yang sifatnya numerik, maka kita biarkan saja. Width itu adalah lebarnya, lalu desimal. Nah, desimal di sini bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita, bisa saja kita nolkan. Kita lihat di sini 2 nol di belakang koma sudah berubah. Lalu untuk label kita bisa memberikan keterangan yang lebih lengkap daripada yang ada pada kolom name itu. Misalnya di sini nomor responden. Lalu untuk gender, laki-laki dan perempuan. Lalu untuk berat dalam kilogram misalnya. Lalu untuk tinggi dalam sentimeter misalnya. Baik. Lalu untuk values, khusus untuk gender perlu kita beri label yang
Pertama adalah untuk laki-laki, lalu dimasukkan. Label yang kedua adalah untuk perempuan, lalu kita masukkan. Angka 1 dan 2 di sini hanya untuk keperluan coding saja. Jadi angka 2 tidak berarti lebih tinggi daripada angka 1 di sini. Bisa dibolak-balik asal kita konsisten saja. Baik, perubahan apa yang terjadi dengan data yang kita masukkan tadi? Di sini tidak tampak secara sekilas perubahannya. Tetapi kalau kita pilih value labels di sini, kita klik, langsung akan kelihatan perubahannya. Mana yang perempuan, mana yang laki-laki. Bisa kelihatan. Bisa saja kita kembalikan ke posisi semula. Untuk kolom missing tidak perlu kita ubah. Pada bagian kolom di sini, misalnya apa yang akan terjadi kalau ini kita ubah, kita masukkan dengan angka 30 misalnya. Bagian ini menjadi lebih lebar. Kita bisa mengatur lebarnya dengan cara manual, dengan digeser seperti ini, atau bisa saja dengan memasukkan angka yang sesuai kita inginkan. Kita biarkan saja sesuai dengan default. Lalu untuk kolom align, SPSS memberikan 3 kemungkinan. Apakah data akan kita letakkan di sebelah kiri, sebelah kanan, atau tengah? Kita biarkan saja. Lalu untuk measure, ada 3 kemungkinan. Nah, sifat data untuk nomor responden dan gender ini adalah nominal. Lalu sifat data untuk berat dan tinggi badan ini adalah scale. Nah, kita akan melihat lebih jauh apa itu data yang ada di sini. Untuk skala pengukuran, statistik mengenal 4 jenis data. Yang pertama adalah data nominal, kedua ordinal, ketiga interval, dan keempat rasio. Dalam SPSS, data interval dan rasio ini digolongkan dalam satu kategori saja, yaitu scale. Untuk yang pertama, data nominal. Data nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Dalam bahasa Latin, nomen itu artinya nama. Bentuk data aslinya bukan angka. Objek atau subjek ditempatkan dalam kategori tertentu berdasarkan perbedaan kualitatif, bukan kuantitatif. Contohnya, klasifikasi data berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu laki-laki diberi penanda 1, perempuan 2. Atau klasifikasi jenis pekerjaan misalnya saja. Aparatur sipil negara yang PNS kita beri angka 1. Aparatur sipil negara yang kontrak kita beri angka 2. Pegawai swasta kita beri angka 3. Wira swasta kita beri angka 4. Posisi data itu setara. Tidak ada perbedaan strata, tidak ada yang lebih tinggi. Perbedaan hanya dibuat untuk keperluan coding saja. Nah, data nominal ini tidak bisa dikenai operasi matematika misalnya. Tidak bisa wira swasta 4 di sini memiliki bobot pegawai swasta angka 3 plus ASN PNS 1 di sini. Atau pemain sepak bola dengan nomor punggung 10 tidak berarti memiliki kemampuan 2 kali pemain nomor 5. Ini adalah data nominal. Yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ordinal itu artinya urutan. Bentuk data asli bukan angka.
urutan stratanya hanya dibuat saja. Misalnya, data tentang kepuasan pelanggan. Sangat puas, diberi angka 4. Puas, 3. Kurang puas, 2. Tidak puas, 1. Posisi data tidak setara. Angka 4 jelas lebih tinggi dari angka 3. Meskipun demikian, data ordinal tidak bisa dikenai operasi matematika. Sangat puas 4 misalnya bukan berarti puas ditambah tidak puas. Ini data ordinal. Yang ketiga adalah data interval. Data interval diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antar dua titik pada skala sudah diketahui. Berbeda dengan skala ordinal yang sebelumnya kita bahas, di mana jarak dua titik tidak tampak jelas, misalnya jarak antara rasa puas dan tidak puas, sebetulnya sulit diketahui. Untuk data interval, bentuk data aslinya itu angka. Misalnya, temperatur dalam skala Celsius antara 0 sampai 100 derajat Celsius menggunakan jarak antar angka yang jelas. 90 dengan 100 derajat Celsius itu jelas berbeda. Sementara skala Fahrenheit terentang antara 32 sampai 212 derajat. Meskipun demikian, titik 0 derajat Celsius berbeda dengan titik 0 derajat Fahrenheit. Karena itu, data interval tidak memiliki titik 0 yang absolut, yang sama untuk semua. Tidak ada kategorisasi atau pemberian kode seperti pada data nominal dan ordinal. Nah, data interval bisa dikenai operasi matematika, misalnya 25 derajat itu sama dengan 20 derajat plus 5 derajat. Itu data interval. Yang terakhir adalah data rasio. Data rasio merupakan data yang diperoleh dengan cara pengukuran. Jarak dua titik pada skala sudah diketahui. Data rasio memiliki titik 0 absolut. 0 absolut berarti halnya tidak ada. Bentuk asli datanya adalah angka. Misalnya, jumlah meja di kelas. Jika dikatakan ada 50, berarti dimaksudkan memang ada 50 meja. Jika dikatakan 0, memang dimaksudkan tidak ada meja sama sekali. Ini adalah 0 absolut. Tidak ada kategorisasi atau pemberian kode. Data rasio bisa dikenai operasi matematika. 10 meja misalnya, itu sama dengan 5 meja plus 5 meja. Nah, untuk skala pengukuran dalam SPSS, data interval dan rasio itu dikategorikan sebagai data skill. Dan mayoritas data kuantitatif adalah data skill. Baik, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.